Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi hari Rabu 6 Juli 2022 dengan bacaan dari kitab Yosua pasal yang ke-23 ayat 1-16. Tema yang diangkat hari ini bertekun di dalam hukum Tuhan. Bacaan ini adalah pesan terakhir Yosua menjelang kematiannya yang juga dikenal sebagai pidato terakhir dari Yosua. Ada 5 pesan bagi Israel yang ditinggalkan oleh Yosua. Pertama, Yosua mengingatkan bangsa Israel akan karya Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir, daerah di mana mereka yang kemudian diperbudak. Yang kedua, bagi bangsa yang masih tersisa akan menjadi milik pusaka dari bangsa Israel yang telah menduduki tanah perjanjian, dan Tuhan yang akan memelihara bangsa Israel serta menghalau orang-orang yang tidak berkenan atau yang dipandang jahat. Pesan yang ketiga yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka itu tetap teguh. Kuatkan hatimu dan memelihara dan melakukan kitab Musa supaya jangan ada yang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan pesan yang keempat, apa yang dipesankan Yosua demi nyawa mereka supaya mereka itu bertekunlah untuk mengasihi Tuhan Allah. Mereka harus setia dan jangan menyembah Allah yang disembah oleh bangsa lain karena akan mendatangkan murka Allah bagi mereka. Dan yang terakhir, yang kelima pesannya, jangan bergaul dengan bangsa yang masih tersisa apalagi menyembah dewa mereka. Karena jika itu terjadi, maka Tuhan Allah itu tidak akan lagi berpihak kepada mereka. Tuhan akan murka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, 5 hal ini menjadi pesan penting bagaimana bangsa Israel harus menata hidup mereka menjadi bangsa yang besar. Bagaimana bangsa ini harus menata kehidupan keluarga supaya menjadi lebih baik. Kita juga sering lupa tentang identitas kita, bahkan sering tidak lagi mengingat tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang sering disebut dengan mujizat, dan kita cemburu dengan bangsa-bangsa atau orang lain dengan mujizat-mujizat yang mereka akui, padahal mujizat itu terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Kita boleh tidur, kita bangun, menghirup udara, kita kuat dan sehat, itu pun adalah mujizat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua itu mengingatkan agar karya pembebasan Allah kepada nenek moyang mereka untuk selalu dikenang sebagai perbuatan besar Allah, sebuah perbuatan yang dahsyat dari Allah demi umat Israel yang adalah umat kepunyaan Allah. Dan mereka yang telah dibebaskan harus taat kepada hukum Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Taurat harus menjadi panglima dalam tindakan moral bangsa Israel. Mereka tidak boleh lupa atau meninggalkan Tuhan dan takluk dengan bangsa yang lain. Karena satu di antara mereka dapat menaklukkan 1.000 orang atau mengejar 1.000 orang musuh mereka. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertekunlah untuk mengasihi Tuhan. Jangan menyampur adukan hukum Tuhan dengan aturan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Hukum-hukum Tuhan adalah kebenaran untuk menguji berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia. Olehnya itu, bertekunlah di dalam hukum Tuhan. Bertekunlah atas perintah-perintah Tuhan. Terimalah anugerah dan perintah baru Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus akan terus menolong kita dan memberkati kita untuk tetap bertekun, menaati perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan dalam hidup ini, dan tidak akan pernah menyembah Allah lain. Amin. Mari berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kesempatan mendengarkan firman Tuhan, agar kami hanya mengandalkan Allah dan menuruti perintah-perintah Tuhan.
Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan renungan ini dan berdoa bersama. Tuhan memberkati dan melindungi seluruh warga jemaat Telo Betua, menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit, dan melepaskan dari pergumulan-pergumulan. Seluruh kegiatan pelayanan hari ini, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang beracara, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan nama Tuhan saja yang terpuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk Oma Patanduk yang terbaring di rumah sakit PCC di usianya yang ke-93. Tuhan sayangi dia dan tetap teguhkan imannya. Juga anak-anak dan cucu yang mendampinginya, Tuhan beri kekuatan dan keteguhan iman untuk melihat perkara Tuhan, untuk mendengar pesan-pesan dari Oma yang telah lanjut usia. Dan Tuhan memberkati para medis untuk terus memberi pertolongan sehingga ia tetap nyaman di hari tua, di saat ia lemah, terbaring dan sakit. Tuhan hiburkan yang berduka, dan Engkau terus buka jalan bagi setiap jemaat-Mu yang terus berkarya, berdoa untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dari hari ke hari. Pimpin dan lindungi kami hari ini Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan kami, dan jangan izinkan kuasa kegelapan mengganggu kami atau mencelakai apalagi merebut kami. Mohon ampun atas dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian acara renungan dan doa hari ini. Tetap tekun mengandalkan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sayang kita semua.